Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Negara, PPJJ Banjarmasin, semester 3, kelompok 3. Dalam video ini, kami akan membahas tentang konsep dasar organisasi kabinet, struktur dan jenis kementerian, kompetensi administrator, dan perkembangan kementerian, serta contoh praktik kelembagaan di beberapa negara dan penerapannya di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Khairunisa dengan NIM 05366 0572 selaku moderator dalam persekusi ini. Selanjutnya, rekan-rekan saya Halisa Radotul Jannah dengan NIM 05366097 sebagai ketua kelompok sekaligus pemateri pertama. Saya Alia Ulfah, NIM 0536633356 sebagai pemateri kedua. Saya Nur Syafira Farida dengan NIM 0536614424 sebagai pemateri tiga. Saya Nur Sipa dengan NIM 0539537731 sebagai pemateri keempat. Baik, selanjutnya pembahasan pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1 dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik teman-teman, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan 5 konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam tata kelola pemerintahan modern di Indonesia, khususnya dalam desain organisasi kabinet. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2013 ada 5 hal utama. Pertama, tujuan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 4 tujuan utama, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, setiap kabinet yang dibentuk pasti diarahkan untuk mendukung tujuan besar tersebut. Yang kedua, desentralisasi dan otonomi daerah. Kini banyak kewenangan yang diserahkan ke pemerintahan daerah, sehingga desain kementerian juga harus menyesuaikan dengan kondisi itu supaya tidak terjadinya tumpang tindih antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang ketiga, ada pergeseran tata kelola pemerintah dari government menjadi governance. Kalau dulu negara jadi aktor utama, sekarang pemerintah bekerja bersama masyarakat dan sektor swasta untuk mengelola urusan publik. Keempat, struktur kabinet juga harus menyesuaikan perkembangan global. Globalisasi menuntut pemerintah lebih adaptif terhadap tantangan nasional maupun internasional. Dan yang kelima, yaitu efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Ini penting agar tidak ada duplikasi tugas antar unit pemerintah. Karena itu digunakan konsep machinery of government yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana struktur dan proses lembaga-lembaga pemerintah saling terhubung untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sebelum masuk ke pembahasan struktur dan jenis kementerian, perlu diketahui terlebih dahulu landasan hukum yang mengatur organisasi kabinet, yaitu Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah lembaga yang membantu presiden melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Berdasarkan praktek di Indonesia, struktur pemerintah pusat terdiri dari lembaga kepresidenan, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, dan lembaga pusat lainnya. Kementerian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, terdiri dari lembaga kepresidenan, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian atau LPNK, dan lembaga pusat lainnya. Kementerian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, Kementerian Koordinator yang berfungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar kementerian. Contohnya ada 4. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kedua,
bidang perekonomian. 3. Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 4. Bidang kemaritiman. Kedua, kementerian yang menangani urusan tertentu seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Ketiga, kementerian yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya Kementerian Agama, Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, Sosial, dan sebagainya. Keempat, kementerian penunjang koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah seperti Kementerian Bappenas, PANRB, BUMN, Pariwisata, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan jika dibutuhkan dapat dibantu oleh wakil menteri. Struktur kementerian juga mencakup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal badan atau pusat, deputi tergantung bidangnya. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh administrator pemerintahan serta perubahan organisasi kementerian dari masa ke masa. Untuk dapat mengelola sistem administrasi pemerintahan dengan baik, seorang administrator publik harus memiliki beberapa kompetensi penting, yaitu pertama, kompetensi profesional, yakni penguasaan ilmu, pengalaman, dan sikap dalam membangun unit kerja demi kebijakan publik. Kedua, kompetensi menghadapi perubahan, yaitu kemampuan memahami dan mengantisipasi arah perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi. Ketiga, kompetensi antisipatif ke depan, agar mampu mengenali tantangan dan peluang global. Keempat, kompetensi kecendikian, yaitu kepedulian terhadap aspirasi masyarakat dan tanggung jawab sosial. Kelima, kompetensi nilai dan sikap, seperti menjunjung tinggi integritas dan sikap anti korupsi. Dari sisi sejarah, jumlah dan struktur kementerian di Indonesia selalu berubah. Pada masa sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kementerian bisa mencapai ratusan. Namun, kini ditetapkan maksimal 34 kementerian. Selain itu, istilah yang digunakan juga pernah berubah dari departemen menjadi kementerian, dan kembali lagi sesuai kebijakan pemerintah yang berkuasa. Desain kelembagaan negara lain dan praktik di Indonesia. Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam desain kelembagaan pemerintahan. Misalnya, pertama, Amerika Serikat memiliki Departemen Urusan Veteran yang berfokus pada kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi mantan prajurit. Kedua, Jepang mendirikan Ministry of International Trade and Industry tahun 1949 yang menjadi motor utama pembangunan industri pasca Perang Dunia Kedua. Ketiga, Korea Selatan melakukan reformasi besar dengan membentuk Ministry of Knowledge Economy, menggabungkan berbagai bidang untuk mendorong ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, di Indonesia, perubahan kementerian mencerminkan respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. Misal, munculnya Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Ekonomi Kreatif yang menunjukkan penyesuaian terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Dari semua contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa organisasi kabinet harus adaptif, efisien, dan selaras dengan tujuan negara, agar kinerja pemerintah bisa optimal dan melayani masyarakat secara maksimal. Terima kasih kepada pemateri dan penjelasan yang telah disampaikan. Dapat kita simpulkan bahwasannya organisasi Kementerian Negara merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Desain kelembagaan yang baik harus memperhatikan tujuan negara, efisiensi organisasi, dan adaptasi terhadap perubahan global. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.